Di tengah hutan yang gelap, seorang anak kecil dikepung oleh sekawanan serigala level 5. Wajahnya dipenuhi air mata, tubuhnya gemetar ketakutan. Serigala-serigala itu semakin mendekat, siap menerkam. Tak ada jalan keluar, anak itu terjebak sendirian tanpa perlindungan. Ia berteriak sekuat tenaga, pasrah, menunggu ajal. Namun, tiba-tiba seberkas cahaya menyambar. Dalam sekejap, serigala-serigala itu tumbang satu persatu. Tubuh mereka bersimbah cairan merah. Seseorang telah datang menyelamatkannya dengan bergerak secepat kilat. Pria misterius itu pun mengatakan, "Nak, sekarang sudah aman." Anak itu masih gemetar, menutup kepalanya, tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Anak tersebut mengatakan sudah aman. "Iya," jawab singkat pria misterius tersebut. Pria misterius tersebut sembari mengulurkan tangannya berkata, "Ayo, aku akan membawamu kembali ke kota." Saat memasuki gerbang kota, ternyata orang yang menyelamatkanku adalah pahlawan besar dari Destiny Covenant, Luo Zhenning. Ini merupakan kilas balik dari awal mula kisah MCE kita. Kembali ke waktu saat ini, terlihat di depan gerbang akademi, dua Skeleton Knight berdiri gagah sebagai hasil awakening-nya. Namun raut wajah Chen Xi jauh dari rasa puas. Dalam hati ia berkata, tidak disangka aku awaken sebagai Shadow Mage. Meskipun Shadow Mage bukanlah kelas yang tidak berguna, tapi terlalu biasa. Ia pun membayangkan jika sedang dalam pertempuran dengan kemampuan Shadow Mage miliknya saat ini, Shadow Mage level rendah cuma bisa membawa 2 skeleton, dan begitu skill summon dipakai, harus menunggu 10 menit cooldown. Begitu skeletonnya mati, tanpa skill serangan, mereka langsung jadi beban di medan perang. Seandainya aku bisa pilih kelas lain, aku juga tidak bakal mau menjadi Shadow Mage. Walau aku tidak berharap banyak untuk awaken menjadi hidden class rank SSS seperti Paman Luo. Tapi spirit powerku mencapai 150 poin. Minimal aku seharusnya bisa awaken kelas spesial. Sembari melihat panel sistemnya, Chen Xi merasa statusnya sangat biasa. Penghitungan spirit power 25 sampai 85 bisa awaken kelas normal. Spirit power 85 sampai 105 berpeluang awaken kelas rare. Dan spirit power 105 ke atas berpeluang awaken hidden class rank SSS. Di angkatan ini, yang spirit power-nya melebihi 105 selain Chen Xi, hanya ada Prodigy Girl, Jiang Menghuai. Spirit power-nya hanya 110, aku unggul 40 poin darinya, entah kelas apa yang akan dia bangkitkan. Dengan keunggulan 40 poin, Chen Xi yakin dirinya akan mendapatkan kelas yang jauh lebih hebat dari sang rival. Tiba-tiba terdengar suara kerumunan, Jiang Menghua, Void Wonder, Hidden Class, Rank SSS. Chen Xi pun terkejut, cahaya biru berputar mengelilingi sosok anggun di tengah altar. Jiang Menghuai berhasil membangkitkan Hidden Class Rank SSS, kelas yang bahkan Chen Xi sendiri tak berani harap KN. Para siswa lain pun berkomentar sembari terlihat Chen Xi berlari ke arah kerumunan. Luar biasa, angkatan kita ternyata ada yang membangkitkan Hidden Class. Dengan rebahan saja sudah bisa langsung masuk Destiny Covenant. Tak heran jika itu Jiang Menghuai, memang pantas dengan reputasinya. Tapi spirit power Jiang Menghua masih kalah dari Chen Xi, Jiang Menghuai, Void Wanderer, Hidden Class Rank SSS. Sama-sama Mage Class, tapi Void Wanderer dan Shadow Mage sungguh bagai langit dan bumi. Di dalam hati, Chen Xi bergumam Destiny Covenant Association akan mulai merekrut bulan depan. Aku khawatir, bahkan tak akan punya kesempatan sedikit pun. Kalau Paman Luo tahu kelas apa yang kubangkitkan, beliau pasti akan sangat kecewa. Destiny Covenant Association, guild nomor 1 di negara Xia. Satu-satunya guild yang berada langsung di bawah negara. Tidak hanya fasilitasnya mewah, tapi juga berkomitmen mencetak jenius tingkat atas. Yang paling penting, Paman Luo ada di sana. Dihitung dari hari kebangkitan, 1 bulan kemudian, Destiny Covenant akan merekrut anggota di berbagai akademi. Meskipun katanya penilaian didasarkan pada performa keseluruhan, semua orang tahu bahwa biasanya hanya rare class dan hidden class yang diterima. Chen Xi berjalan menembus kerumunan, tenggelam dalam pikirannya sendiri, sementara pujian demi pujian untuk Jiang Menghua terus terdengar di sekelilingnya. Teman-teman lain melambai gembira menyambut sang Prodigy Girl, sosok Chen Xi justru melangkah menjauh, membawa kekecewaan yang tak terucap. Namun tatapan Jiang Menghua justru tertuju pada punggung Chen Xi yang menjauh. Ada sesuatu yang mengganjal di pikirannya. Apa yang sebenarnya dia lihat dari Shadow Mage yang dianggap biasa itu? Cerita pun berlanjut, diperlihatkan panti asuhan kedua Jiang Cheng. Di tempat inilah Chen Xi dibesarkan, dan kini ia melangkah pulang, membawa hasil awakening yang jauh dari harapannya. Ibu panti bertanya, "Chen Xi, kenapa kamu kelihatan lesu begitu?" Chen Xi tanpa menoleh menjawab, "Aku tidak apa-apa kok, Bu. Aku akan melewatkan makan malam, dan mau kembali ke kamar."
Chenxi berusaha menyembunyikan kekecewaannya, melangkah cepat menaiki tangga tanpa menoleh. Ibu Panti pun kembali menjawab, "Baiklah, sana istirahatlah." Namun di dalam hati ia bergumam, "Hari ini sepertinya hari awakening Chenxi. Jangan-jangan kelas yang dia bangkitkan tidak bagus?" Chenxi menutup pintu kamarnya, membiarkan semua topeng ketenangan yang ia pasang di depan ibu Panti runtuh seketika. Ia merebahkan diri di kasur, ditemani lelah dan rasa pahit yang sulit ditelan. Di dalam benaknya ia berkata, bahkan kalau Jiang Menghua tidak naik level selama sebulan, dia tetap bisa dengan mudah masuk guild. Kuat atau lemahnya kelas sudah ditentukan sejak awal. Mengandalkan kerja keras saja, sama sekali, tidak ada gunanya. Perlahan, keputusasaan itu mulai berganti dengan tekad. Chenxi menolak menyerah begitu saja pada nasib yang sudah ditentukan. Sudahlah, kelas normal ya, kelas normal. Setidaknya bukan kelas sampah masuk ke Destiny Covenant, bukan cuma punya satu jalan. Shadow Mage pun kalau levelnya tinggi dan equipment-nya bagus, tetap punya kesempatan untuk masuk. Chenxi pun membulangkan tekadnya. "Paman Luo, tunggulah aku sebentar lagi. Aku pasti akan berdiri di sampingmu. Aku tidak akan pernah menyerah." Terlihat bayangan Paman Luo, pahlawan besar yang menyelamatkannya bertahun-tahun lalu, menjadi mercusuar yang menuntun tekadnya malam itu. Tiba-tiba layar sistem di hadapan Chenxi menyala sendiri. Sebuah notifikasi asing muncul tanpa peringatan. Pembaruan sistem 50% dan terus berjalan. Sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. 100%. Sistem telah diperbarui. Seumur hidupnya belajar tentang sistem awakening, tak sekalipun ia mendengar sistem bisa mengalami pembaruan seperti ini. Tidak ada yang berubah ya. Ia memeriksa statusnya lagi. Sekilas semua tampak sama saja. Skill. Summon Undead. Cooldown 10 menit. Penggunaan mana 10. Efek. Summon 2 skeleton untuk bertarung. Atribut skeleton setara 50% dari status player. Semua masih terlihat sama seperti sebelumnya. Tapi tunggu, ada sesuatu yang baru muncul di ujung panel, sesuatu yang tak pernah ada sebelumnya. Chenxi bertanya-tanya Golden Trade, apa-apaan ini? Golden Trade saat ini Arcane Grace, terbuka satu Golden Trade setiap 5 level. Sesuatu yang sama sekali di luar pengetahuan umum, sesuatu yang mungkin hanya dimiliki dirinya seorang. Trade Arcane Grace, efek semua skill tanpa cooldown. Tangannya gemetar, apa yang baru saja ia baca benar-benar nyata. Chenxi berteriak tanpa cooldown, bahkan teriakannya sampai terdengar hingga ke halaman bawah, membuat orang-orang di sekitar bingung. Bagi Magic Class, cooldown skill adalah hal yang paling penting. Equipment Magic Class yang memiliki cooldown reduction semuanya berharga selangit, dan jumlah pengurangannya pun sangat terbatas. Kak, kalau begitu, dengan 100 mana, aku bisa melakukan summon 10 kali sekaligus. Itu 20 skeleton. Kalau begitu, cahaya biru menyala terang, memanggil puluhan skeleton sekaligus dari kegelapan. Kekuatan yang mustahil bagi Shadow Mage biasa. Benar-benar bisa. Artinya, selama manaku terus bertambah, aku bisa melakukan summon tanpa batas. Membangun undead army milikku sendiri. Asalkan dalam 1 bulan levelku unggul jauh, Destiny Covenant pasti akan membuat pengecualian untukku. Dikelilingi pasukan skeleton yang tak terhitung jumlahnya, Chenxi melangkah turun dengan penuh keyakinan baru, membuat Ibu Panti yang tak menyangka nyaris jantungan melihatnya. Jangan buang waktu, ayo clearing novice dungeon dulu. Dengan wajah tersenyum, ia pun berkata, Paman Luo, tunggu aku pasti akan membuatmu bangga.